Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok G akan membahas soal beserta jawabannya terkait lessing dan lessor. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan setiap anggota kelompok G. Yang pertama, saya sendiri, Ziraya Kenanya dengan NPM akhir 007. Kedua, Salsabila Sheryl Azhara dengan NPM akhir 016. Ketiga, Nuraini Isnawati dengan NPM akhir 040. Dan yang terakhir, David Primah Cahyarodadi dengan NPM akhir 280. Perkenalkan, saya Salsabila Sheryl Azhara dengan NPM akhir 016. Saya akan membahas tentang soal lisi atau kita ini sebagai penyewa. Di sini diasumsikan pada 1 Januari tahun 2019, PT Janji Jiwa ini menyewa traktor ke PT Putus Cinta. Jadi PT Janji Jiwa ini sebagai lisi dan PT Putus Cinta ini sebagai lessor. Nah, ini ada beberapa perjanjian atau beberapa syarat untuk memenuhi sewa-menyewa ini. Yang pertama ada sifat perjanjian ini bersifat non-cancelable atau tidak bisa di-cancel selama 4 tahun. Yang kedua, pembayaran sewa ini dilakukan pada awal tiap tahun. Yang ketiga, nilai wajar asetnya ini sebesar 40.000, usia ekonomisnya 6 tahun, dan nilai residu aset di akhir masa sewa yaitu 8.000. Dan kos asetnya yaitu 30.000. Tidak ada opsi perpanjangan sewa. Jadi di sewa ini tidak ada perpanjangan sewa. Kalau misalnya 4 tahun ya berarti 4 tahun aja, nggak bisa ditambah lagi. Atau minta perpanjang 5 tahun, 6 tahun, nggak bisa. Dan tidak bisa di-cancel. Misalnya udah berjalan sewa nih selama 1 tahun, terus kalian mau putus sewa selama 1 tahun itu tadi. Jadi tidak bisa karena ini tidak bisa di-cancel persyaratannya yang ada di awal. Selanjutnya ada implicit rate PT Putus Cinta ini sebesar 8%. Dan ini tuh sudah diketahui dengan PT Janji Jiwanya. Metode depresiasi yaitu garis lurus dan nilai residu di akhir masa manfaat asetnya yaitu 0. Asumsi perusahaan menggunakan metode cost. Nah, di sini kita akan menghitung nilai wajar aset sewa yaitu sebesar 40.000 sudah diketahui di soal. Nah, selanjutnya kita menghitung kurang PV, nilai residu, yaitu 8.000 dikali dengan 0,73503. Sama dengan, dari mana? Dari 4 tahun, terus bunganya 8%, yaitu sebesar 5.880. Lalu ada jumlah diperoleh lessor melalui pembayaran sewa, yaitu 40.000 dikurangi dengan 5.880. Hasilnya 34.120. Selanjutnya, pembayaran sewa 5 tahun ini dihitung dari 34.120 dibagi dengan 3,5771 dari AFPV-nya. 4 tahun sama 8% tadi. PVA, annual payment, yaitu 9.538 dari perhitungan pembayaran sewa 5 tahun dikali dengan 3,5771, yaitu 34.120, yaitu itu adalah nilai lease liability. Selanjutnya kita akan menghitung lease amortization schedule dari sudut pandang PT Janji Jiwa yang nyewa. Jadi di sini ada tabel debt, annual payment, interest expense, reduction of lease liability, dan lease liability. Pada tanggal 1 Januari tahun 2019 ada lease liability sebesar 34.120 yang kita sudah hitung tadi. Dan pada tanggal 1 Januari tahun 2019, di sini udah keisi annual payment sebesar 9.538, ada interest expense 8%, masih 0 ya, karena kita baru permulaan untuk menyewa, jadi belum ada bunganya.
Selanjutnya ada reduction of lease liability sebesar 9.538 dan lease liability-nya 24.582, dari mana dari 34.120 dikurangi dengan reduction of lease liability sebesar 9.538. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari tahun 2020 ada annual payment sebesar 9.538 dan interest expense-nya. Jadi kita mulai membayar bunganya yaitu sebesar 1.967, kita bulatkan saja. Dari mana? Dari 24.583 dikali dengan interest expense-nya yaitu 8%. Dan ada reduction of lease liability. Dari mana? Dari annual payment dikurangi dengan interest expense, yaitu 9.538 dikurangi dengan 1.967, yaitu hasilnya 7.571. Begitu seterusnya sampai tahun sewanya berakhir ya. Lease liability-nya sebesar 17.011.000. Jadi dari mana? Seperti kataku tadi, yaitu lease liability-nya dikurangi dengan reduction of lease liability. Jadi 24.582 dikurangi dengan 7.571. Nah, di tahun 2021 pada tanggal 1 Januari annual payment-nya sama, yaitu 9.538, interest expense-nya yaitu kita bulatkan lagi ya, 1.361. Dari 11.000 dikali dengan 8%. Terus ada reduction of lease liability sebesar 8.177. Dan lease liability-nya yaitu 8.833. Tahun yang terakhir yaitu tahun 2022, yaitu annual payment-nya juga sama 9.538, interest expense-nya 706,6. Ya. Terus ada reduction of lease liability yaitu 8.833. Lalu lease liability-nya 0. Kenapa bisa 0? Karena dari lease liability 8.833 dikurangi dengan reduction of lease liability-nya juga sama nilainya 8.833. Jadi di tahun 2022 ini lease liability-nya atau utang sewanya itu 0 karena kita sudah tidak menyewa lagi dan habis selama 4 tahun itu. Nah, di sini kita diminta untuk buat jurnal untuk mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2019, yang kedua buat jurnal untuk mencatat pengakuan bunga pada tanggal 31 Desember tahun 2019, yang ketiga buat jurnal untuk mencatat penyusutan aset sewa pada 31 Desember tahun 2019, yang keempat itu buat jurnal untuk mencatat pembayaran sewa kedua pada 1 Januari tahun 2020, yang kelima ada buat jurnal untuk mencatat pengakuan bunga pada tanggal 31 Desember tahun 2020, dan yang terakhir buat jurnal untuk mencatat penyusutan aset sewa pada 31 Desember tahun 2020. Selanjutnya, ini adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Yang pertama ada, kita disuruh mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari, ya kan? Jadi jawabannya yaitu lease liability pada cash sebesar 9.538 karena itu adalah pembayaran pertama kita, pembayaran sewa. Lease liability itu adalah hutang sewa pada kas ya, bahasa Indonesianya. Yang kedua, kita disuruh untuk mencatat pengakuan bunga pada 31 Desember tahun 2019.
yaitu jurnalnya ada interest expense pada list liability sebesar 1967 yang sudah kita hitung tadi di tabel. Interest expense ini adalah beban bunga pada hutang sewa. Yang ketiga, kita disuruh untuk mencatat penyusutan aset sewa pada 31 Desember tahun 2019. Jadi, jurnalnya itu depreciation expense pada right of use asset, yaitu sebesar 8.530. Dari mana? Dari 34.120 tadi dibagi dengan tahun kita menyewa, yaitu selama 4 tahun ya. Berarti hasilnya 8.530. Depreciation expense itu adalah depresiasi, beban depresiasi pada sewa, beban depresiasi sewa pada penyusutan atau akumulasi penyusutan sewa. Yang keempat, kita disuruh untuk mencatat sewa kedua pada 1 Januari tahun 2020. Angkanya sama karena selama sewa tersebut ini nominalnya sama di annual payment tadi, yaitu sebesar 9.538. List liability pada cash, jurnalnya sama yang seperti nomor pertama tadi. Yang kelima, kita disuruh untuk mencatat pengakuan bunga pada 31 Desember tahun 2020. Jurnalnya juga sama, interest expense pada list liability atau beban bunga pada utang sewa sebesar 1.361 yang kita sudah hitung tadi juga. Yang terakhir, yang keenam, kita ini buat jurnal untuk mencatat penyusutan aset sewa pada 31 Desember. Ini sama karena penyusutannya juga sama, yaitu 34.120 dibagi dengan 4 tahun, yaitu sebesar 8.530. Jurnalnya depreciation expense pada right of use asset. Jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai soal dari kita yang sebagai menyewa, yaitu leasing. Perkenalkan, nama saya Nisnawati dengan PEM akhir 040. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan untuk contoh soal lease. Nah, Moon Leasing Group ini menandatangani perjanjian pada 1 Januari 2019 untuk menyewakan alat berat yaitu wheel loader kepada Palmer PLC. Nah, informasi ini berkaitan dengan perjanjian di atas. Yang pertama itu jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan 5 tahun. Nilai pembayaran sewanya ini sama setiap awal tahun. Yang kedua, alat berat ini memiliki nilai wajar, yaitu sebesar 150.000, dengan masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa sebesar 10.000. Nah, asumsikan bahwa aset yang diperjanjikan itu memiliki nilai perolehan 100.000. Yang ketiga, perjanjian sewa memiliki opsi tidak dapat diperbarui. Jadi, alat berat ini dikembalikan kepada Moon Group pada saat masa sewa berakhir. Yang keempat itu kolektabilitas pembayaran menurut grup Moon Group sangat tinggi, dan yang kelima yaitu Moon Group menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan imbalan sebesar 5% per tahunnya. Nah, yang diminta itu untuk membuat jurnal atas penjualan jenis sewa yang dimulai pada 1 Januari tahun 2019. Yang kedua yaitu mencatat penerimaan pembayaran sewa pertama. Yang ketiga mencatat pendapatan bunga pada 31 Desember 2019. Yang keempat mencatat penerimaan pembayaran sewa kedua pada tahun 2020. Yang kelima mencatat pendapatan bunga pada 31 Desember tahun 2020. Dan yang keenam yaitu mencatat saat sewa dikembalikan kepada Moon Group pada 1 Januari tahun 2024. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Diketahui dari soal sebelumnya, yaitu alat berat ini memiliki nilai wajar 150.000, nilai perolehan 100.000, nilai sisa 10.000, masa sewa 5 tahun, umur ekonomis 5 tahun, dan tingkat pengembaliannya 5%. Dan di sampingnya juga sudah tertera tabel amortisasi untuk transaksi alat berat tersebut selama 5 tahun pembayarnya. Nah, di bawah ini akan menghitung pembayaran sewa untuk setiap tahunnya. Itu fair value of leased equipment dikurangi dengan present value of the residual value. Nah, fair value of leased equipment-nya ini adalah nilai wajarnya, yaitu sebesar 150.000 dikurangi dengan
nilai sisa dikali dengan present value future dari masa sewa 5 tahun dan 5%. Itu didapat 0,78353 dikalikan dengan 10.000, maka hasilnya 7.835,30. Jadi nilai wajarnya dikurang dengan present value of the residual value tadi itu sebesar 142.164,70. Nah, jadi untuk menghitung untuk pembayaran setiap tahunnya itu tadi total pengurangan tadi dibagi dengan present value future AD dari 5 tahun dan 5% tingkat pengembaliannya. Itu didapat nominal 31.272,83. Jadi untuk pembayaran setiap tahunnya kan sama, itu senilai 31.272,83. Nah, untuk pembahasan soal selanjutnya, yaitu yang pertama itu pembahasan soal terkait penjualan jenis sewa yang terjadi pada 1 Januari tahun 2019. Itu mencatatnya itu dengan lease receivable pada sales revenue sebesar 150.000 ini dari nilai wajarnya, dan cost of goods sold pada inventory sebesar 100.000 dari nilai perolehan alat benda tersebut. Yang kedua itu mencatat penerimaan pembayaran sewa pertama pada 1 Januari tahun 2019. Itu jurnalnya cash pada lease receivable sebesar 31.272,83. Tadi kan sebelumnya sudah dihitungkan untuk menerima pembayaran sewa per tahunnya, itu akan grup ini akan menerima sebesar 31.272,83. Nah, yang ketiga yaitu mencatat pendapatan bunga pada 31 Desember tahun 2019. Itu dengan jurnal lease receivable pada interest revenue sebesar 5.936,36. Itu bisa dilihat dari tabel amortisasinya di atas, yaitu pada kolom interest on lease receivable pada 1 Januari tahun 2020. Itu nilainya itu 5.936,36. Selanjutnya itu pembahasan soal nomor 4, 5, dan 6. Yang pertama nomor 4 itu mencatat penerimaan pembayaran sewa kedua pada 1 Januari tahun 2020. Sudah dijelaskan bahwa setiap tahunnya ini akan menerima pendapatan sewa dengan nominal yang sama karena menggunakan annuity due basis. Jadi jurnalnya itu cash pada lease receivable sebesar 31.272,83. Nah, yang kelima yaitu mencatat pendapatan bunga pada 31 Desember tahun 2020. Itu dengan jurnal lease receivable pada interest revenue sebesar 4.669,53. Ini bisa dilihat dari tabel amortisasi yang ada di sampingnya, yaitu dari kolom interest on lease receivable pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Itu nominalnya 4.669,53. Nah, untuk yang keenam itu mencatat nilai sisa pada 1 Januari tahun 2024 atau mencatat pengembalian aset yang telah disewakan. Itu dengan jurnal inventory pada lease receivable sebesar 10.000. Nah, untuk pembahasan atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perbedaan pada antara lease dan lessor. Jika membuat jurnal untuk mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2019, terdapat contoh pada yang lease nomor 1 ini. Jadi jurnalnya itu lease liability pada kas senilai 9.538. Dan jika pada sisi atau POV-nya lessor itu terdapat pada jurnal yang kedua. Jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa pada tanggal 1 Januari 2019, yaitu jurnalnya kas pada lease receivable atau hutang sewa senilai 31.272,83. Ini karena si lessor ini kan yang menyewakan aset, jadi dia berhak menerima kas dari si lease-nya tadi. Nah, selanjutnya ada perbedaan lagi pada lessor ini yang jurnal ketiga, yaitu mencatat pendapatan bunga pada 31 Desember 2019, yaitu lease receivable pada interest revenue atau pendapatan bunga senilai 5.936.
Dan pada sisi les atau POV les itu mencatatnya pada seperti jurnal yang nomor 2, jurnal untuk mencatat pengakuan bunga pada 31 Desember 2019. Karena yang membayar bunga ini si lesnya atau si penyewanya, dan si lesor tadi menerima. Jadi dari POV les ini jurnalnya yaitu interest expense pada lease liability atau utang sewa senilai 1.967. Dan pada si lesornya kembali dicatat pada jurnal 3 dan 5, yaitu jurnal untuk mencatat pendapatan bunga. Tadi kan si lesnya atau penyewanya membayar bunga untuk sewa tersebut, dan si pihak yang memiliki aset yang disewa oleh les itu berhak menerima pendapatan bunga dari si penyewa tadi. Ya, contohnya pada jurnal nomor 3 itu lease receivable pada interest revenue tadi. Makasih. Cukup sekian pembahasan yang kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih.